Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat-sobat yang terkasih, beberapa hari terakhir ini ketika kita melihat di kalangan kekristenan, di mana hamba-hamba Tuhan saling menyerang hanya masalah nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama percaya Yesus, tapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Ada kalangan yang percaya bahwa Yesus itu tidak setara dengan Yahweh atau Elohim. Ada yang percaya bahwa Yesus itu adalah Elohim. Ada yang percaya bahwa Allah itu cuma Esa, tidak dinyatakan dalam 3 pribadi. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran di zaman akhir ini tentang nama Yesus Kristus. Dan saya percaya masalah perdebatan nama Yesus ini tidak pernah akan selesai sampai dunia ini berakhir. Dan memang apa yang dikatakan Tuhan, bahwa setiap orang akan membenci kita karena nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu jangan kita heran kalau sesama anak-anak Tuhan, sesama hamba-hamba Tuhan bisa saling menyerang berdasarkan pandangannya masing-masing. Namun saya ingin menyampaikan, apapun perkataan para hamba-hamba Tuhan, baik itu bergelar doktor atau tidak, kita harus kembali percaya kepada Alkitab sebagai dasar iman Kristen. Sebab kalau kita mengikuti pola pikir atau pandangan dari setiap para hamba-hamba Tuhan ini, membuat kita tidak akan percaya tentang juru selamat yang datang dari sorga. Dalam Yohanes 3 percakapan Yesus dengan Nikodemus, Nikodemus tidak mengerti padahal dia seorang pengajar, karena dia tidak memahami tentang kerajaan sorga. Demikian juga di zaman akhir ini. Ada begitu banyak orang yang berpendidikan semakin tinggi di dalam berteologi. Namun sayangnya dia kembangkan ujung-ujungnya tanpa kembali ke dasar-dasar Alkitab. Ketika Yesus bicara dengan Nikodemus di ayat 13 dari Yohanes 3, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada nabi satupun yang naik ke sorga dan turun kembali selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Kenapa disebut Anak Manusia? Karena Dia datang dalam rupa manusia. Walaupun ada pendeta-pendeta besar tidak mengakui bahwa firman itu berinkarnasi menjadi manusia, tapi Alkitab menyatakan Dia turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Tidak mungkin Dia datang dalam rupa Elohim. Kalau Dia datang dalam rupa Elohim, saudara, tidak ada satu manusia pun yang bisa tahan berdiri. Dan mungkin banyak yang mati ketika Dia datang dalam kemuliaan, saudara. Namun untuk menyelamatkan manusia, untuk berbicara dengan manusia, untuk mengajarkan kepada manusia, Dia mesti datang sebagai anak manusia, berbicara dalam bahasa manusia.
mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang jalan dan kebenaran, mengajarkan tentang hal-hal surgawi. Dia datang dari surga, maka dia tahu jalan pulang ke surga. Sobat-sobat yang terkasih, sebab itu kita harus kembali ke Alkitab, karena Alkitab tidak pernah salah. Di ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, di sini percaya kepada Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup, yang berinkarnasi menjadi manusia, yang datang mengajarkan tentang keselamatan, datang mengajarkan tentang kasih Bapa yang begitu luar biasa, dan datang mengajarkan bahwa selamat karena anugerah lewat pengorbanannya di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya sudah pasti beroleh selamat. Di ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini bicara tentang kasih karunia, bicara tentang pemberian, saudara. Jadi saudara yang kekasih, selamat itu karena anugerah, menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus artinya juru selamat atau Yahweh yang menyelamatkan manusia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain Dia yang datang menjadi anak manusia. Dan disitulah kita melihat kebesaran dan keajaiban Tuhan yang dahsyat. Memang tidak akan bisa dimengerti dengan akal kita seperti Nikodemus, seorang pengajar yang luar biasa. Dia tidak akan pernah bisa memahami, saudara. Jadi kalau orang-orang makin belajar, dia tidak akan bisa memahami tentang kerajaan sorga tanpa pimpinan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya di ayat yang ke-16 Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang pribadi yang mau percaya Dia adalah juru selamat, puji Tuhan. Yang tidak percaya juga tetap puji Tuhan, saudara. Karena keputusan ada di tangan kita. Masuk surga itu bukan Tuhan yang tentukan. Ya, kita yang punya pilihan. Mau ke surga ada jalannya, yaitu lewat Yesus Kristus. Kita diselamatkan karena Allah mengasihi kita. Ya, makanya Dia turun ke dalam dunia. Firman-Nya datang berinkarnasi untuk berbicara kepada kita. Lewat kematiannya di atas kayu salib, maka dosa-dosa kita disucikan oleh pengorbanannya di kayu salib. Makanya di situ berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Tapi manusia siapa yang diselamatkan? Adalah mereka yang percaya dan membuka hatinya untuk menerima anugerah keselamatan. Maka dia menikmati hadirat Tuhan, menikmati kekekalan sepanjang dia percaya hidup sesuai dengan firman Allah. Maka saya percaya dia memiliki hidup yang kekal. Sebab itu sekali lagi kita percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab. Kita jangan asal percaya kepada perkataan-perkataan pengajar-pengajar yang semakin terkenal, tapi tidak pernah kembali ke dasar Alkitab. Namun orang Kristen punya dasar-dasar Alkitab, karena Alkitablah petunjuk firman Allah untuk membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya, salam kemenangan iman.